Halo, perkenalkan nama saya Lydia Puspitasari, NIM 14014222270. Saya berasal dari Rombel F. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih dimensi dan struktur keilmuan IPS itu. Nah, simak video berikut ini ya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang dimensi IPS. Di dalam dimensi IPS ini memiliki 4 macam dimensi, yaitu yang pertama dimensi pengetahuan, yang kedua dimensi keterampilan, yang ketiga dimensi nilai dan sikap, dan yang keempat dimensi tindakan. Nah, sebagai penjelasannya diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada dimensi pengetahuan. Setiap manusia memiliki pemikiran dan pengetahuan sosial yang berbeda-beda. Dengan pemikiran yang berbeda itu, manusia memiliki pendapat yang berbeda pula. Misalnya, ada yang berpendapat bahwa pengetahuan sosial berhubungan dengan peristiwa yang terjadi, dan ada pula yang berpendapat bahwa pengetahuan sosial tergantung dari pengalaman belajar. Secara konseptual, pengetahuan mencakup fakta, konsep, dan generalisasi. Yang kedua yaitu ada dimensi keterampilan. Pendidikan IPS sangat memperhatikan dimensi keterampilan di samping pemahaman dimensi pengetahuan. Keterampilan sangat dibutuhkan dan sangat penting bagi peserta didik dengan keterampilan mengolah dan menerapkan informasi. Berikut ini merupakan keterampilan yang diperlukan dari dimensi IPS dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada keterampilan meneliti, yang kedua ada keterampilan berpikir, yang ketiga ada keterampilan partisipasi sosial, dan yang keempat ada keterampilan berkomunikasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu dimensi nilai dan sikap yang memiliki keyakinan dari dalam diri seseorang atau kelompok masyarakat untuk berpikir dan bertindak. Nilai yang ada di masyarakat beragam dan bersifat heterogen. Hal ini menyebabkan para guru terkadang kesulitan untuk mengajarkan nilai dan sikap kepada para peserta didik karena sifat heterogen masyarakat tersebut. Dimensi nilai dan sikap memiliki 2 macam nilai, antara lain yang pertama nilai substansif dan yang kedua nilai prosedural. Dimensi yang terakhir yaitu dimensi tindakan sosial. Tindakan sosial merupakan dimensi yang penting karena para peserta didik dituntun menjadi siswa yang aktif dalam pembelajaran. Dengan belajar dari apa yang diketahui dan terpikirkan tentang permasalahan sosial, melatih para peserta didik untuk menjadi warga negara yang lebih baik. Selain dimensi, saya juga akan menjelaskan tentang struktur IPS. Nah, apa saja sih struktur IPS itu? Yang pertama fakta, yang kedua konsep, yang ketiga generalisasi, dan yang keempat teori. Sebagai penjelasannya diuraikan sebagai berikut. Pertama adalah fakta yang dihasilkan dari data yang diperoleh di lapangan atau di tempat penelitian, kemudian data ini diolah sesuai dengan prosedur sehingga menghasilkan kebenaran faktanya. Yang kedua yaitu konsep yang merupakan penggambaran dari sesuatu yang dapat berbentuk pengertian, definisi, ataupun ciri-ciri. Yang ketiga yaitu ada generalisasi yang menyatakan tentang hubungan antar konsep dan berfungsi untuk membantu dalam memudahkan pemahaman serta maksud dari pernyataan, mengidentifikasi pengaruh dan penyebabnya, dan dapat digunakan untuk memprediksi suatu kejadian. Bentuk generalisasi berupa prinsip, hukum, dalil, dan pendapat. Terakhir yaitu teori yang berisi rumus, aturan, dan kaidah yang dirangkai melalui fakta, konsep, dan generalisasi yang saling berhubungan serta telah diuji kebenarannya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video saya sampai akhir ya. Sampai jumpa.